bagi kita di ibadah kita secara online. Sekolah minggu secara online lama-lama asik ya. Yuk kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita juga akan mengucap syukur pada Tuhan dan kita akan menyapa Tuhan Yesus dengan pujian kita dari terbit matahari. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengucap syukur untuk matahari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sinarnya menghangatkan tubuh kita. Oh iya, siapa yang setiap hari suka berjemur? Ya, berjemur membuat tubuh kita menghasilkan vitamin D. Apa itu vitamin D? Vitamin yang sangat bagus untuk tulang kita, ya. Sehingga kalau kita juga berjemur, vitamin D dalam tubuh akan berproduksi sempurna sehingga kita jarang sakit. Ya, siapa suka berjemur? 1, 2, 3. Wah, banyak yang senang berjemur. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pagi ini dengan sehat. Saat ini ya Tuhan, kami memohon Tuhan hadir, Tuhan memimpin kami dalam kami beribadah sekolah minggu online ini. Biarlah Tuhan memimpin kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam tangan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyambut Roh Kudus yang hadir di dalam hati kita sebagai penolong yang dijanjikan Tuhan pada hari Pentakosta ini. Mari kita akan menyanyi, Bila Roh Allah ada di dalamku. Yuk berdiri, kita akan memuji Tuhan dan menari bagi Tuhan. Bukan menari
diri kita. Anak-anak semua, duduk yang manis. Sebentar lagi guru sekolah minggu akan mengajak kalian mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak semua, Shalom. Apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun di rumah. Nah, hari ini harinya kita beribadah kepada Tuhan, sekolah minggu, tapi lihatnya dari HP, dari televisi, atau dari laptop. Gak apa-apa ya, tetap semangat. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kami kesehatan pada hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sebelum Bu Lasmi bercerita, Bu Lasmi mau tanya dulu, minggu yang lalu ceritanya apa ya? Yuk diingat-ingat, apa ya ceritanya minggu lalu ya? Iya betul, minggu kemarin ceritanya tentang Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid kembali pulang ke rumah. Mereka menantikan suatu janji, ya, janji yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus akan diberikan kepada para murid-muridnya. Nah, pada suatu hari, ketika murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul di sebuah rumah, mereka berdoa bersama, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba ada yang aneh. Apa itu ya yang aneh? Wow, pada waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba ada suara. Ada suara angin kencang sekali di dalam rumah tempat mereka berkumpul. Suara anginnya kencang sekali, tapi benda-benda di rumahnya nggak ada yang kabur, nggak ada yang terbang. Wah, murid-murid jadi heran. Ada apa ini? Ada apa? Kok ada suara angin kencang sekali di dalam rumah ini? Nah, pada waktu mereka heran dengan suara angin yang kencang itu, tiba-tiba ada sesuatu yang berterbangan. Apa itu? Wow, api kecil-kecil seperti nyala lilin berterbangan di dalam ruangan tempat murid-murid itu berkumpul. Api-api kecil seperti nyala lilin ini berterbangan di dalam rumah itu. Dan api-api kecil itu, lidah-lidah api kecil itu hinggap di kepala murid-murid Tuhan Yesus. Petrus bilang, "Hei, Yohanes, itu di kepalamu ada apinya. Kamu juga itu ada apinya. Hei, ternyata kita semua ada lidah-lidah apinya di atas kepala. Ada apa ini? Hah? Ada apa ya?" Nah, pada waktu murid-murid masih heran, apa ini ya? Ada apa ini? Ada suara angin kencang, ada lidah-lidah api berterbangan hingga di atas kepala mereka. Nah, masih mereka heran, masih mereka kagum, ada apa ini ya? Ada yang lebih mengherankan lagi. Tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara, bisa berkata-kata dengan bahasa yang lain, bahasa yang tidak pernah mereka pakai. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Elam, bisa bahasa Mesir, bisa bahasa Mesopotamia, bisa bahasa orang-orang Asia. Wow, aneh ya.
tiba-tiba mereka bisa berbicara dengan bahasa asing, bahasa yang belum pernah mereka gunakan. Nah, lalu rumah itu suasananya menjadi wow, ramai sekali. Ada suara angin, ada lidah-lidah api berterbangan, dan murid-murid berbicara, bercerita tentang kasih Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang baik, tapi semuanya memakai bahasa yang berbeda-beda. Nah, pada waktu itu di luar rumah tempat murid-murid berkumpul itu ada banyak orang yang sedang lalu lalang. Mereka mendengar, loh, ada apa itu di dalam rumah itu? Ayo kita lihat. Nah, setelah mereka melihat ke dalam rumah tempat murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, ternyata mereka juga heran. Wah, ada apa ini di rumah ini? Kok suaranya ramai sekali? Loh, itu kan murid-muridnya Tuhan Yesus. Orang-orang Galilea kok bisa berbicara bahasa Arab? Bisa berbicara bahasa orang Asia, bisa berbicara bahasanya orang Mesir. Wow, aneh sekali ini. Ada apa ini? Apa yang terjadi di rumah ini? Apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus ini? Nah, murid-murid Tuhan Yesus ternyata mereka sudah menerima Roh Kudus. Yang lidah-lidah api berterbangan tadi dan yang menghinggap di atas kepala setiap murid tadi itu adalah lambang dari Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya, sehingga mereka menjadi berani, mereka menjadi percaya diri untuk bercerita, untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang baik, tentang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih. Nah, sudah begitu, orang-orang yang melongok tadi, yang melihat, yang pada heran, ada juga yang tidak suka. Mereka bilang, itu murid-murid Tuhan Yesus lagi mabuk itu, makanya mereka ngomongnya nggak karuan. Habis minum anggur itu kebanyakan jadinya mereka mabuk, nggak genah itu. Aneh ya, orang nggak mabuk kok dibilang mabuk. Murid-murid Tuhan Yesus bukan mabuk, tapi murid-murid Tuhan Yesus sedang berdoa dan menerima Roh Kudus dari Tuhan, sehingga membuat mereka bisa berbicara bahasa yang lain-lain yang belum biasa mereka pakai. Itu karena kuasa dari Roh Kudus, kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang membuat murid-murid itu yang tadinya malu, takut, tapi sekarang menjadi berani cerita tentang Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Nah, itu anak-anak, cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat murid-murid Tuhan Yesus berani bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang baik. Nah, sekarang tugasnya anak-anak, kalau kita sudah menerima Roh Kudus, kita juga pasti berani bersaksi, berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang baik. Nanti anak-anak tugasnya bercerita, menceritakan kasih Tuhan Yesus, menceritakan kehebatan Tuhan Yesus di video Mama Papa, lalu dikirim ke Bu Marta atau ke Bu Lasmi, ke Pak Ori, atau ke guru-guru sekolah minggu yang lain. Boleh, oke? Tidak usah malu lagi, tidak usah takut lagi untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tolong kami untuk kami berani
bercerita tentang kasih Tuhan, dan kami mau menerima Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau jadi anak-anak yang baik, yang berbicara mengenai kasih Tuhan, berbicara tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah selesai, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan guru sekolah minggu. Luar biasa penyertaan Tuhan atas kita semua. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus memberikan kepada kita penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus, seperti yang kalian dengar tadi. Ya, kita akan mengucap syukur dengan mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Sekali lagi kudu disampaikan, persembahannya masuk ke dalam amplop, disimpan dulu, terus kalian nanti akan bawa pada saat kalian sekolah minggu di Bina Kasih. Ya, dikumpulkan dulu di rumah, masukkan ke dalam amplop. Oke, kita akan menyanyi mengiringi persembahan kita dengan lagu Bersyukur, Bersyukur. Kita akan berdoa untuk persembahan, kita akan berdoa untuk gereja, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, dan kita akan tutup ibadah kita untuk kita bertemu di ibadah sekolah minggu depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online ini. Kami memohon kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin kami, sehingga ibadah online ini boleh membuat kami senantiasa rindu datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami, pimpin kami, agar kami boleh senantiasa menjalankan apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami memohon, berkatilah pekerjaan orang tua kami, berkatilah mereka, agar mereka boleh memberikan persembahan yang lebih baik di hadapan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berikan kesehatan kepada kami semua, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, dan apabila ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan berkati, berikan kesembuhan, berikan penyertaan dan penghiburan, agar mereka boleh melewati sakitnya ini dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan berkati bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, agar boleh segera keluar dari masalah corona ini. Tuhan, dengan pertolongan Tuhan Yesus, kami juga memohon kiranya Tuhan menyertai kami, memimpin setiap jalan kami, agar kami boleh menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh bertemu di ibadah online sekolah minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi, kita akan menutup dengan mengucap syukur Bapa, terima kasih.